Kembali dalam Telisik Hukum. Tadi perbincangan menarik masih kita akan lakukan terus menuntas dan mengupas permasalahan soal pinjaman online ini dengan Bapak Otto Hasibuan. Namun sebelum kita kembali berdiskusi tentang hal ini, kita segera ikuti simak VT berikut ini yang berisi tentang apa pandangan masyarakat, apa yang masyarakat lihat terhadap pinjaman online, itu juga apa tanggapan mereka terhadap kemarakan debt collector yang terjadi saat ini. Kita saksikan bersama. Ya, kalau tanggapan saya sih sebetulnya dengan adanya pinjaman online sih membantu masyarakat karena memang mudah persyaratan dan cepat cairnya gitu. Kalau untuk saya pribadi sih itu sangat meresahkan ya, karena istilah kasarnya mereka itu dengan bunga yang cukup tinggi, dengan penagihan itu dengan tidak sesuai prosedur gitu loh. Bantu hanya sementara waktu di atas doang di depan, tapi begitu kita pikir itu kok malah seperti memberatkan kita sendiri itu. Kalau untuk membantu ya kalau keadaan kayak begini sih ya mungkin membantu ya. Keadaan Indonesia lagi kena COVID-19 begini ya mungkin sedikit membantu, tapi ya itu kembali lagi untuk kedepannya. Banyak banget kita dikejar-kejar dengan debt kolektornya yang sangat rese. Soalnya dia selalu mengontak telepon yang bukan terhadap langsung sama debiturnya, tapi bisa keluarganya, bisa rekan kerjanya dan lain sebagainya. Itu yang mungkin bisa sangat meresahkan gitu. Lah itu kan kalau mengancam seperti itu, apalagi kalau istilah kata lewat telepon. Jadi itu kan setengah kayak kita itu kan diintimidasi. Jadi kalau ibaratnya itu kan menakut-nakutin kita. Jadi kita mau kemana pun jadi kita nggak bebas itu. Menarik Pak ya, artinya sebenarnya masyarakat sendiri sadar bahwa bila masuk dalam konteks pinjaman online tentu ada resiko-resiko ya. Tapi di sisi lain memang bicara kebutuhan. Hal yang Bapak lihat Bapak sangat stressing di sini dalam konteks hubungan debitur kreditur dengan pinjaman online ini sebenarnya apa Pak? Ya kalau saya melihat ya memang seperti katakan ini kan demand kan. Yeah. Ada permintaan, ada penawar offering, ada acceptance gitu kan. Ditawarkan, diterima. Ya kan? Itu kan konsep bisnis yang normal sebenarnya. Tapi kalau kita lihat keadaan masyarakat kita, memang terus terang aja ada yang nggak siap, ada yang siap ya. Karena bagaimanapun kredit ini kan dibilang tanpa jaminan. Ini kan mengikuti konsep seperti kredit card sebenarnya kan. Kredit kan juga kan utang begitu kan, nggak ada jaminan sebenarnya kan. Tapi ternyata sukses tuh kredit card. Tapi waktu kredit card diberikan kan itu udah dilihat orangnya kan, pekerjaannya di mana dan sebagainya. Kalau ini kan blank gitu kan. Hanya 500.000 umpamanya bagaimana dengan modal KTP, dengan KTP foto, dan sebagainya gitu ya. Jadi dari satu sisi bisa kita lihat menguntungkan. Mungkin karena butuh uang. Tapi kalau dari sisi yang lebih panjang menurut saya itu memberatkan gitu ya. Karena biar bagaimanapun karena dia kepepet saja. Kepepet ya terpaksa pinjam uang. Dan bisa jumlah kewajiban dia itu bisa berlipat ganda daripada pokoknya gitu. Itu yang mereka tidak sadari. Ya, betul. Nah, jadi sebenarnya kreditur pun sudah tahu potensi macetnya ini berapa persen. Cuma mungkin dia lihat karena jumlah orang yang meminjam lebih besar, bunganya besar, kemudian denda-dendanya besar, ya mungkin dia sudah lihat kan, kalau umpamanya sekian persen ingkar apapun tidak bayar, dia masih tetap cover. Dari yang Bapak lihat sendiri di lapangan sebenarnya para penegak hukum khususnya polisi gitu ya, bahkan pemegang kebijakan sendiri, pemegang regulasi seperti OJK sebenarnya sudah memprediksi hal ini nggak sih Pak? Semua sadar. Oke. Yang tidak sadar itu adalah masyarakatnya, debiturnya. Itu saya katakan tadi itu ini potensi penyalahgunaan keadaan. OJK-nya sadar bahwa itu potensi itu ada. Orang miskin kok bagaimana? Betul. Orang yang tidak mampu dikasih pinjaman, udah jelas potensi macetnya itu kan sudah pasti sekian persen kan? Pasti di atas 50%. Ya. Iya kan? Nah kemudian juga umpamanya krediturnya juga udah sadar bagaimana bisa menjamin ini. Tapi ya disinilah kekuatan mereka karena mereka punya power, punya
modal yang besar, sehingga bisa memanfaatkan keadaan dari kelemahan daripada masyarakat ini. Ini yang saya katakan itu berbahaya. Jadi perlu mungkin dilakukan dulu satu survei, apakah dari secara keseluruhan betul-betul ini menguntungkan masyarakat atau merugikan, gitu loh. Iya kan? Ya. Konsep pegadaian yang dibuat pemerintah kan sudah bagus. Betul. Tapi masalahnya kalau gadai kan ada barang yang digadaikan. Ada barang. Nah ini sekarang nggak ada barang yang digadaikan. Ya konsep pinjam-pinjam kan biasanya kan ada jaminan kan gitu. itu. Ini kan hanya personal garanti kan. Personal garanti. Tapi dia sendiri. Nah dia sendiri kan tidak punya kapasitas. Betul. Ya kan? Nah penelitian atau pemeriksaan dari kreditur waktu memberikan pinjaman pun kan sederhana sekali. Singkat dan sederhana, hanya lebih kurang 2-3 hari udah keluar kreditnya. Bahkan ada yang 1 hari bisa langsung. Betul. Nah jadi ini memang buah si malakama saya katakan. Menyalahkan kreditur juga salah, menyalahkan debitur salah. Ya, oleh karena itu saya katakan jalan keluarnya memang undang-undangnya harus dibuat dengan jelas. Itu jalan keluarnya. Kita akan segera menyapa Pak, ada penelpon masuk. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa nih Mbak? Saya Susi. Oke, Mbak Susi, ini kita tengah dalam dialog telisik hukum bersama Pak Oto Hasibuan. Mbak Susi ini dalam saat ini lagi mengalami kesulitan dengan pinjaman online atau gimana, Mbak? Ya, jadi ceritanya saya kan korban dirumahkan ya. Jadi saya coba pinjam online untuk nyambung hidup lah, karena kan dari pemerintah katanya ada bansos tapi juga belum keterima. Kemudian saya coba, memang sih pendaftarannya mudah banget, memang cuma KTP terus selfie sama KTP terus nunggu verifikasi sekitar beberapa belas menit, kemudian uangnya udah langsung cair gitu. Cuma memang saya sadar dan beberapa teman-teman saya juga bilang kalau pinjaman online itu mencekik banget karena bunganya tinggi dan segala macam. Cuma karena kebutuhan kan nggak bisa apa-apa lagi ya, akhirnya pendek akal, akhirnya pinjam online lah gitu. Kemudian berjalan 1 bulan ini memang agak tersendat karena ya tidak ada pemasukan kan gitu. Kemudian yang bikin saya shock adalah semua orang-orang yang ada di kontak telepon saya itu, di handphone itu semua dihubungin dan di SMS dengan kata-kata yang tidak baik lah ya, gitu, dan itu malu banget gitu. Maksud saya ini telatnya juga baru sebulan, saya yakin masih banyak orang yang di luar sana yang telatnya sampai berbulan-bulan atau bahkan mungkin tidak dibayar gitu. Dan ini kan jadi aib saya gitu. Maksudnya apakah saya bisa melapor ke kepolisian atau seperti apa tindakan hukum yang bisa saya lakukan? Mohon pencerahannya dari Prof. Oto. Oke, silakan Pak Oto. Ya, jadi gini, siapa tadi namanya? Susi. Susi ya. Memang seperti saya katakan, hutang kan memang harus dibayar. Tapi kita memahami juga bahwa kalau cara-cara orang untuk menagih itu dengan cara-cara yang premanisme, melanggar hukum, Susi bisa menggunakan haknya untuk lapor kepada polisi. Karena negara kita ini negara hukum. Ya, jadi kalau orang mau menagih hutang harus cara-cara secara hukum juga. Kalau dia menakut-nakuti, mengancam, menteror, ya kan? Nah, itu nggak boleh itu, Susi. Jadi yang Susi bisa lakukan itu harus lapor kepada polisi. Kenapa saya katakan begitu? Kita nggak boleh Eigenrichting. Eigenrichting itu maksudnya adalah main hakim sendiri. Jadi jangan pula nanti dia kalau sampai dia datang teror, Anda juga datang mau membunuh dia juga nggak boleh juga, ya kan? Jadi salah satunya adalah harus lapor polisi, Susi. Baik, kemudian Prof. Oto boleh nanya lagi, apakah bukti SMS itu bisa menguatkan laporan saya ketika saya datang ke polisi, atau ada bukti lain yang harus saya kumpulkan, atau seperti apa, Prof? Segala hal yang terkait dengan perbuatan dari si debt collector itu bisa dijadikan sebagai bukti. Katakanlah SMS bisa, ya kan? Rekaman-rekaman itu sebagai petunjuk nanti bisa dipakai. Dan saksi-saksi yang melihat, mendengar situasi itu bisa juga dimintain sebagai saksi gitu.
Jadi segala hal dan tidak terbatas kepada apa saja. Sepanjang itu bisa berguna dan terkait dengan perbuatan daripada debt collector, itu bisa dipakai sebagai bukti. Jadi sampaikan kepada polisi, polisi nanti udah tahu caranya mana yang harus dimintakan keterangan kepada Susi nanti. Jadi kalau ada perbuatan debt collector itu, Anda harus simpan, catat semuanya, supaya bisa lapor pada polisi. Dokumentasikan dengan baik gitu. Memang kalau boleh saya tahu Mbak Susi sudah sejauh mana debt collector itu menurut Anda sudah meneror Anda seperti itu? Sudah sampai sampai ke semua keluarga gitu, ke teman-teman. Kan saya jadi malu ya Pak, maksudnya saya kayaknya utang saya tuh banyak banget gitu, padahal saya cuma hutang 3 juta gitu, cuma memang sama bunga hutang saya jadi 9.600.000. Saya juga kaget sih, dalam 1 bulan itu bunganya malah melebihi pinjaman saya gitu. Itu udah berapa lama itu Susi? Dari 3 juta jadi sampai 9 juta? Hitungan 26 hari Prof, kalau saya tidak salah. Kalau 26 hari berarti berapa ratus persen itu bunganya itu? Iya, udah. Nah seperti ini sebenarnya kalau itu masuk dalam OJK ya itu penyelenggaranya itu kena seperti itu, lapor juga ke OJK, juga lapor juga ke polisi. Karena biar gimana pun kalau beban bunga yang diberikan pada dia, kepada Susi itu melebihi daripada yang seharusnya, itu nggak boleh gitu loh. Nah, saya membaca di peraturan mereka sebelum melapor ke OJK biar mudah, nanti ada asosiasi daripada fintech ini kan? AFI ya. Apa namanya itu? Asosiasi lah fintech ya. Nah, itu lapor ke dia juga. Walaupun saya lihat di situ ya saya nggak tahu tindakan mereka juga kayak apa. Karena soal kode etik saja. Jadi menurut saya yang lebih tepat ya selain ke AFI supaya dia bisa ditindak, tapi yang paling penting itu adalah ke polisi. Nah, tolong sampaikan pada polisi, nggak mungkin debt collector bisa bertindak kalau tidak ada yang nyuruh gitu loh. Betul. Jadi berarti yang nyuruh itu juga bisa diperkarakan gitu loh. Baik, ya? baik Prof. Terima kasih pencerahannya Prof. Terima kasih Susi. Cukup dengan Mbak Susi ya? Ya. Baik, terima kasih Mbak Susi. Terima kasih. Kita akan lanjutkan Pak. Nanti ada beberapa hal menarik kaitannya dengan data. Kemudian tadi abuse keadaan tadi, dan juga yang terakhir yang belum kita bahas pun adalah persoalan force major yang mungkin saja bisa terjadi dan bisa menjadi alasan. Kita bahas nanti Pak ya. Baik. Dan pemirsa Telisik Hukum akan segera kembali tentunya dengan pembahasan lebih menarik masih dengan Profesor Dr. Otto Hasibuan. Kami segera kembali.